Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faisal Ilyas, usia 35 tahun, 30 Oktober 1986. Tahun ini 35 tahun yang lalu, saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Saya lahir di Bernun, orang tua saya aslinya Biren atau Matang Gelumpang 2. Ibu saya di Tangsi, sebuah desa Luk Ketapang, Kabupaten Pidi. Kecil saya bersama kakak dan adik-adik saya senang sekali tiap minggu menunggu koran Serambi Indonesia, melihat cerita-cerita anak, dongeng yang ada di koran setiap minggunya. Kemudian SMP saya dipasantrenkan di Haji Mala Amal, karena memang keluarga kami keluarga yang religi, yang latar belakangnya hampir semua adik-adik saya, kakak-kakak saya menempuh pendidikan pesantren minimal 3 tahun begitu. Saya di Jemal Amal, pesantren di Lumputu atau Pidi Jaya. SMA saya di Madrasah Alia Keagamaan, sebuah madrasah yang berbasis boarding school di Banda Aceh. Fokus pada sebenarnya sekolah ini dibangun untuk kader-kader ulama. Dalam perjalanan ini menjadi amanahnya Kemenak atau Departemen Agama melahirkan kader-kader ulama di masa yang akan datang. Saya di situ 3 tahun, fokus belajar bahasa Arab, kemudian fikih, kemudian tauhid, dan beberapa pelajaran yang modal untuk menjadi seorang ulama, ustadz atau sejenisnya. 2004 tsunami. Pada saat itu saya masih kelas 3. Terjadi perubahan yang cukup drastis di Aceh. Hampir semua sarana dan infrastruktur di Aceh luluh lantak, tidak terkecuali pendidikan. Saya mengajukan diri kepada orang tua saya, ayah saya. Pada saat itu orang tua saya posisinya sedang di luar, tidak seperti orang biasanya lah ya. Saya mengajukan diri kuliah di Malang. Awalnya ngambil Malang, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, UIN Malang. Awalnya saya mengambil jurusan bahasa Arab, yang menurut saya, karena teman-teman musafir, teman seberangkatnya ke Malang itu mengambil jurusan bahasa Arab. Dalam perjalanan saya berpikir ini minat saya kayaknya tidak di sana begitu, tidak di bahasa Arab, sehingga saya memutuskan di semester ketiga pindah ke ekonomi. Ini menarik karena saya 6 tahun di pesantren di Daya, tidak mengenal ilmu ekonomi. Di semester 3 saya belajar, kemudian mendedikasikan diri untuk dekat dengan pustaka, dekat dengan buku ekonomi, sehingga bisa menyaingi teman-teman yang sejurusan ekonomi. Sehingga ada banyak teori-teori ekonomi yang tidak saya pahami, yang itu menjadi hal baru buat saya di semester 3. Dan itu alhamdulillah tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 1 tahun. Alhamdulillah saya bisa menyimbangi narasi teman-teman seangkatan tentang teori ekonomi, kemudian makro, mikro, kemudian entrepreneurship, terus statistik dan lain seterusnya. Saat kuliah saya sudah mencoba beberapa bisnis ya. Pernah bisnis burger, kemudian pernah bisnis ekspedisi selama 4 tahun di Malang. Apa saja saya lakukan untuk belajar bagaimana membangun jiwa entrepreneur.
karena secara kita ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, hijrah dari Aceh ini menjadi membangun mental saya untuk berjuang di tanah perantauan begitu. Alhamdulillah selesai 4 tahun, kemudian saya balik langsung bergabung dengan Pusat Riset Tsunami TDMRC dengan proyek UNDP dari field staff atau staf lapangan hingga 3 tahun di sana saya menempuh jabatan di spesialis pendidikan, tepatnya pendidikan pengurangan risiko bencana. Selesai di 2013, saya bersama teman-teman membangun komunitas namanya Aceh Dokumenter, pada akhirnya menjadi Yayasan Aceh Dokumenter. Hari ini sudah 8 tahun. Kami membangun narasi bagaimana film di Aceh bisa memotret tentang tsunami, konflik, kemudian tentang siang Islam. Kami yakin dan percaya bahwa ada banyak inspirasi, ada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh individu yang berjuang, bertahan hidup, kemudian dan ini kita capture dalam sebuah film, khususnya film dokumenter. Sampai hari ini sudah ada 110 judul film dokumenter, karena tiap tahun kami memproduksi 5-10 film begitu. Cerita tentang kearifan lokal, tata kelola hutan dan lahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menarik memang untuk bagaimana kita melakukan diaspora Aceh melalui film ke dunia luar gitu. 2021 saya bergabung di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama 7 komisioner lainnya. Setelah berjuang dari beberapa teman dari latar belakang yang berbeda, kami bergabung di Komisi Penyiaran Indonesia, ada bertujuh, dengan circle yang berbeda, dengan ekosistem yang berbeda, dengan ekonomi, profesi, dan latar belakang yang berbeda. Kami bersatu bagaimana penyiaran di Aceh bisa menyiarkan atau mensyiarkan, menarasikan tentang keacehan, penerapan syariat Islam di ruang lingkup lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio. Priorisasi Komisi Penyiaran Indonesia ini 3-4 tahun ini cukup singkat. Kami berpikir bagaimana dengan keterbatasan, dengan kapasitas, dengan kewenangan UU Cipta Kerja yang mencabut perizinan yang harusnya dulu rekomendasi lembaga penyiaran harus direkomendasikan oleh Komisi Penyiaran, sekarang berfokus pada pengawasan isi siaran. Kami memiliki mimpi bagaimana lembaga penyiaran di Aceh itu kami pastikan 10% konten lokal, khususnya di televisi, hadir dengan produksi yang segar, dengan produksi yang memuat informasi, edukasi, dan hiburan, dan ini menjadi investasi buat generasi ke depan. Kemudian ada banyak tantangan, hadirnya media baru, hadirnya platform-platform yang menyediakan alternatif tontonan, ini membuat teman-teman lembaga televisi harus berjuang untuk melakukan diversifikasi konten. Selain konten yang di televisi, juga mereka harus hadir di konten-konten yang sifatnya media baru. Saya bergabung di Komisi Penyiaran punya harapan bagaimana konten-konten lokal atau filmmaker di Aceh ini selain mereka memproduksi filmnya atau kontennya, bagaimana konten mereka itu bisa hadir di televisi dengan selain menambah distribusi, juga ada platform televisi yang menyiarkan dan menambah value tentunya. Kita yakin teman-teman film itu
produksi sebuah film itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga sayang sekali kalau misalnya filmnya distribusinya di YouTube begitu. Karena kita tahu bahwa YouTube tanpa aturan yang jelas, yang clear, sehingga konten film yang kita produksi kemudian kita tayang di YouTube itu rawan sekali diambil oleh para pihak untuk direpost kembali dengan menambah terlalu sayang sekali kalau misalnya film-film endingnya di YouTube gitu. Saya berpikir bahwa film-film segar ini harus selain tayang di televisi kemudian bisa masuk ke beberapa platform lain sehingga mereka punya value, menambah value ekonomi dan juga terbantu distribusi, mempertemukan filmnya ke para penonton begitu. Terus harapan lainnya bergabung dengan Komisi Penyiaran, saya melihat memang butuh kolaborasi ya. Lembaga penyiaran khususnya televisi menjawab tantangan digitalisasi. Pasti tantangan ke depan setelah digitalisasi adalah hadirnya pemain-pemain televisi baru atau munculnya konten-konten yang akan beragam. Ini tantangan bagi Komisi Penyiaran bagaimana melakukan pengawasan semakin banyaknya kanal yang hadir di Aceh khususnya pasca digitalisasi. Asesmen sederhana kami ada 38 channel baru yang berpeluang untuk hadir di digitalisasi ini begitu. Ini semakin membuat Komisi Penyiaran untuk mencari pola-pola tata kelola bagaimana pengawasan yang efektif. Selain yang sudah dilakukan adalah untuk membangun kesadaran publik untuk sama-sama mengawasi program siaran. Karena fokusnya adalah program siaran. Saya berpikir kehadiran saya secara pribadi bisa mewarnai kolaborasi karena memang sebelum saya bergabung di Komisi Penyiaran, konektivitas saya dengan teman-teman lembaga penyiaran sudah terjadi, sehingga bagaimana bergabungnya saya di Komisi Penyiaran bisa mewarnai pertelevisian, bisa mewarnai program-program siaran, bisa mewarnai program-program siaran yang ada di Aceh, khususnya televisi, umumnya lembaga penyiaran televisi dan radio begitu. Sistem penyiaran di Indonesia atau di Aceh ini memang tantangannya cukup berat memang ya, khususnya radio lah. Radio hari ini menurut riset terbaru hanya 2-3 jam masyarakat itu mengakses atau mendengar radio. Posisinya radio hari ini bertahan atau hanya sekedar hobi. Model bisnisnya sudah berubah. Artinya radio, aturan pemerintah harus direvisi, Undang-Undang Penyiaran 32 itu harus direvisi untuk memasukkan media baru sebagai bagian dari penyiaran. Setiap orang itu adalah penyiar, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk melakukan siaran, hanya dari gawi yang mereka pegang. Akan tetapi memang pengawasan program siaran di luar televisi dan radio itu di luar wewenangnya Komisi Penyiaran. Sedangkan cara orang mengakses informasi, cara orang mengakses hiburan sudah mendominasi ke media baru. Yang pertama adalah perubahan aturan. Dari sisi Aceh, perlu hadir aturan yang memperkuat kewenangan KPI. Artinya KPIA selaku
yang mendapat mandat dari masyarakat melalui DPR untuk mengelola demografi dan geografinya Aceh untuk memastikan semua program-program yang hadir di Aceh itu bisa kami awasi dengan kewenangan yang kami miliki. Karena penting untuk memastikan penerapan syariat Islam itu bisa dinarasikan positif. Narasi keacehan itu perlu dijaga dari generasi ke generasi. Kita punya bangsa yang besar, yang punya sejarah yang panjang, yang melahirkan pahlawan-pahlawan nasional dari Aceh. Ini narasi ini harus dijaga, harus diinformasikan ke generasi selanjutnya, sehingga bahwa kita orang Aceh itu punya karakter pejuang, punya karakter petarung, sehingga kita cukup confident, cukup percaya diri untuk berkompetisi secara nasional. Dan ini penting dinarasikan dengan berbagai platform, radio, televisi, dan media baru, sehingga mengkalibrasi narasi-narasi negatif atau hoax yang terjadi di sekitar kita. Hah? Tutup aja kan enggak? Oke, selanjutnya. Yang benahnya udah tadi ya? Udah. Kita masuk kan? Coba ulangi. Tadi kan harus dibenahi dalam sistem penyiaran kita. Udah kan? Untuk Aceh, apa yang Anda bayangkan penyiaran di Aceh? Oke. Di Aceh ada 87 Aceh, di Provinsi Aceh kita memiliki 87 lembaga penyiaran, 16-nya adalah televisi, sisanya adalah radio. Kondisi di Aceh, Komisi Penyiaran harus mampu mengawasi konten-konten lokal yang segar, informatif, terutama yang 10% yang perintah undang-undang dan perintah peraturan pedoman penyiaran begitu, atau P3SPS. Itu yang pertama. Artinya kita harus memastikan 10% ini benar-benar dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Kemudian di Aceh kalau di nasional azan, waktu azan, tayangan azan hanya di waktu maghrib. Kita coba di Aceh memastikan 5 waktu sholat itu hadir di Aceh, kemudian baik disiarkan di televisi dan radio. Memang tantangannya cukup besar karena digitalisasi ini melepas dari batasan. Kita bisa mengakses informasi dunia dalam per detik, baik itu narasi yang negatif atau positif. KPIA harus juga bisa merangkul teman-teman muda, simpul-simpul komunitas muda untuk sama-sama bagaimana memilih informasi yang benar dan hoax begitu. Kemudian kami perlu di penguatan ke KPI memperkuat memperkuat aturan sehingga KPI mempunyai kewenangan yang besar, kewenangan yang cukup, sehingga bisa, saya berpikir bahwa KPI bisa masuk ke penyiaran internet begitu, dengan aturan yang kita bikin sama-sama untuk mengatur program-program yang atau siaran-siaran yang hadir di Aceh, baik
yang di televisi, radio, dan media baru. Karena kondisi media baru, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ini cukup membuat kita resah begitu ya. Meski memang pengawasannya cukup sulit begitu. Ya bisa jadi itu konten yang dibuat itu konten yang di luar Aceh, tapi kita teman-teman Aceh bisa mengakses konten itu. Minimal kita coba memastikan teman-teman muda Aceh bisa menggali informasi yang positif, edukatif, sehingga atau mengajak mereka, mendorong mereka memproduksi konten-konten yang punya sisi positif begitu, sehingga kita bisa mengkalibrasi konten-konten yang punya alternatif lah. Ini konten teman-teman Aceh buat, ini konten teman-teman yang non Aceh produksi begitu. Ekosistem bisnis penyiaran di Aceh ini pasca digitalisasi saya cukup optimis akan hadir kanal-kanal baru atau televisi baru, karena memang investasi digitalisasi atau pendirian kanal baru televisi ini cukup murah ketimbang dibandingkan analog gitu. Ini menjadi peluang bagi para pelaku konten kreator untuk berkolaborasi atau mendirikan kanal baru. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana mereka membuat segmen yang program atau segmen yang sangat spesifik, sehingga punya positioning atau branding yang bagus tentang bisnis televisi mereka begitu. Kemudian memang pelaku lembaga penyiaran harus berpikir untuk menghadapi atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita sudah menuju 4G, sudah 4G menuju 5G, artinya kecepatan internet semakin cepat. Untuk teman-teman yang berdomisili di luar pulau atau perbatasan, ini tugas pemerintah melalui lembaga penyiaran publik atau melalui Kominfo atau Kominsa untuk mendorong infrastruktur sehingga tidak terjadi blank spot di daerah-daerah perbatasan atau perbatasan, atau masuknya program siaran luar Aceh ke Aceh. Ini perlu kita kawal sama-sama. Kami mengajak masyarakat untuk membangun kolaborasi untuk sama-sama kita mengawasi, mendorong lembaga penyiaran untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Saya berharap memang sistem penyiaran Indonesia ini berawal dari revisi Undang-Undang Penyiaran 2002 yang dari tahun ke tahun terus berproses itu, tapi memang belum ada titik temu antara DPR RI begitu. Tapi memang kondisi hari ini sudah sebuah keniscayaan untuk Undang-Undang 32 itu untuk direvisi dengan memasukkan media baru, dengan memasukkan penyiaran internet, kemudian diversifikasi konten menjadi isu penting dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Kita dan semua masyarakat pasti mengalami kegelisahan yang sama. Konten di media baru semakin agresif, semakin keluar dari nilai normal yang kita anut.
Dan ini kekhawatiran saya, ini akan menjadi tontonan atau tayangan yang biasa kalau ini terus-menerus terjadi. Dan itu adalah proses pendangkalan moral. Bila media baru tidak diatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita sadari bahwa aturan dibuat bukan untuk mengebiri teman-teman pelaku penyiaran, terutama media baru, tapi untuk mengatur, untuk sama-sama kita berjalan di atas rule yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kita berharap sistem penyiaran di Indonesia adalah sistem penyiaran yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri.